Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manja Dakwah Jadah, ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih di kajian segmen rezeki berlimpah berkah. Kita masih membahas jurus-jurus bagaimana kita mendapatkan rezeki berlimpah berkah. Dan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian surat Nuh ayat 10-12, 5 rezeki yang dijanjikan Allah kalau kita beristighfar. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah terus mendukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tanpa bantuan Anda, channel ini tidak akan maju dan berkembang. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manja Dakwah Jadah, saya akan membacakan satu ayat, surat Nuh ayat 10-12. Ini surat luar biasa ini. Surat yang menyuruh kita untuk punya banyak anak, banyak rezeki, banyak harta. Ini surat tentang harta. Bagaimana kemudian kita memperbanyak harta, memperbanyak rezeki, memperbanyak anak. Nah, salah satu caranya untuk bagaimana kemudian rezeki itu berlimpah di dunia ini adalah dengan cara beristighfar. Ayat ini memang sangat menarik ya. Biasanya beberapa ayat itu kan menunjukkan bahwa kita kalau pengen mendapatkan rezeki berusaha, berikhtiar. Dan inilah salah satu jalur langit rezeki yang Allah turunkan. Ini salah satu rahasia mengapa banyak orang mendapatkan rezeki walaupun kerjaannya sama dengan yang lainnya. Kerja kerasnya juga sama, kemudian usahanya sama, upayanya sama, tapi satu orang mendapatkan rezeki lebih banyak daripada orang lain. Inilah yang disebut sebagai jalur langit. Nah, jalur langit itu ternyata adalah istighfar. Dan Allah janji dalam ayat ini, kalau kita beristighfar, 5 rezeki yang dijanjikan Allah. Saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10-12. Saya bacakan dulu artinya. Maka Nuh, aku berkata, memohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menyediakan kebun-kebun untukmu, dan juga menyediakan sungai-sungai. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 ayat yang luar biasa ini. Saya kira menarik sekali ini. Ini ayat jalur langit namanya ya. Ayat jalur langit untuk mendapatkan rezeki. Allah menjanjikan 5 rezeki dalam ayat ini. Apa saja 5 rezeki itu? Yang pertama itu adalah yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat ini beberapa penafsir memaknainya sebagai rezeki yang deras. Hujan ini kan rezeki yang luar biasa. Menumbuhkan tanaman-tanaman, menyuburkan tanaman-tanaman. Dan tanaman-tanaman itulah sumber rezeki. Pada zaman agraris dulu, ketika industri belum tumbuh seperti sekarang, yang menjadi
penghasilan utama itu adalah bumi dengan segala isinya, maka hujan itu menjadi rezeki yang luar biasa. Dan ketika zaman sudah berubah sekarang, hujan yang dimaksud dalam ayat ini oleh para penafsir disebutkan sebagai rezeki yang deras. Rezeki yang deras itu artinya rezeki bisa dari mana saja, rezeki kapan saja, turun tidak henti-henti. Tinggal kita percaya atau enggak dengan Allah, dengan ayat ini. Kita memperkuat tauhid kita ini. Ayat untuk menguji tauhid kita. Apakah kita percaya kepada Allah atau tidak, bahwa kalau kita beristighfar, itu Allah akan memberikan rezeki yang mengucur deras. Kenapa istighfar itu bisa memberikan rezeki yang mengucur deras? Konsep Islam dari awal itu adalah yang menghalangi rezeki itu adalah dosa. Yang menghalangi rezeki itu adalah maksiat. Rezeki itu terhalang oleh dosa-dosa kita. Allah kasih rezeki kok setiap saat, setiap waktu, setiap menit. Tetapi yang menghalangi semuanya itu adalah dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita. Maka kalau kita beristighfar, tidak ada lagi yang menghalangi rezeki itu. Ketika tidak ada lagi yang menghalangi rezeki itu, maka jelaslah hujan akan menurun dengan deras. Hujan akan mengalir kita. Karena tidak ada lagi yang menghalangi rezeki. Allah alirkan rezeki itu kepada setiap orang ke seluruh dunia ini. Dan kita yang menghalangi rezeki itu. Bukan orang lain, bukan Allah yang menghalangi rezeki yang diturunkan kepada kita. Tapi kita sendiri yang menghalangi rezeki yang diturunkan Allah dengan apa? Dengan dosa-dosa dan maksiat kita. Karena itulah istighfar ini akan membuka. Nah, perisai itu terbuka. Ketika perisai itu terbuka, maka rezeki itu akan dengan deras turun. Tidak ada lagi yang menghalangi. Maka janji Allah yang pertama, Allah akan turunkan rezeki yang sangat deras kepada kita. Sahabat Manjada Wajada, apa janji Allah yang kedua? Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memperbanyak hartamu. Ini kata-katanya jelas, teksnya jelas, bahwa yang akan dikasih Allah itu adalah harta. Dan Allah tidak bilang ngasih harta, bukan. Tapi memperbanyak. Yumdid. Ini memperbanyak harta. Kalau kita istighfar, harta kita akan diperbanyak. Masya Allah, tabarakallah. Ini jalur langit yang mudah-mudahan menjadi hidayah buat kita semua. Siapa tahu selama ini kita sudah bekerja sangat keras, tapi harta kita kok nggak nambah-nambah, harta kita masih sedikit. Ternyata ini rahasianya, ini jalur langitnya. Kita kurang istighfar. Kita banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, sehingga menghalangi ketika rezeki, harta itu akan mengalir kepada diri kita. Maksiat itu menghalangi kita. Maksiat itu menghalangi kita. Selama kita belum memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka maksiat itu akan terus menjadi penghalang. Sekeras apapun kita bekerja, sehebat apapun kita bekerja, jungkir balik, siang malam, tidak tahu waktu kita bekerja, tapi selama dosa-dosa dan maksiat masih melingkupi kita, maka akan menghalangi harta itu akan datang kepada kita. Maka ini ayat rezeki langit, rahasia langit ini, rahasia langit agar kita dibanyakin harta di dunia ini. Dan ternyata tidak sulit. Istighfar, istighfar, istighfar. Perbanyak istighfar. Banyak-banyakin istighfar. Allah
janji Allah ini akan perbanyak harta kita. Ini janji yang luar biasa. Memperbanyak harta kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ini sebuah pertemuan kita. Teman-teman yang mudah-mudahan ini sama-sama kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan setelah ini Allah tambahkan banyakin harta kita. Karena kita banyak-banyak juga untuk beristighfar. Itu janji Allah yang kedua. Apa janji Allah? Rezeki yang ketiga yang akan dikasih. Setelah wa yumdidkum bi amwalin. Nah ini dia. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Akan dikasih keturunan yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi alat, menjadi sarana. Kalau kita masih belum punya anak, belum dikasih keturunan, atau kita pengen nambah anak, nambah keturunan, nah kita bikin majelis istighfar, majelis mohon ampun, majelis istighfar, majelis mohon ampun. Sama-sama kita mohon ampun, istri kita, suami kita, keluarga kita sama-sama bikin majelis istighfar untuk majelis khusus mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun agar apa? Agar rezeki kita diperbanyak, harta kita diperbanyak, diberikan keturunan-keturunan kita yang soleh dan solehah. Nah ini janji Allah. Istighfar kita berbanyak. Mohon ampun kita. Karena anak keturunan sekali lagi adalah rezeki yang bisa jadi itu terhalang karena maksiat kita. Dan salah satu yang mungkin menjadi penghalang itu adalah suuzon kita atau rasa tidak percaya kita dengan masa depan. Ada kekhawatiran dan ketakutan kita. Kalau nanti aku punya anak, bisa nggak aku didik dengan baik? Kalau nanti aku punya anak, bisa nggak aku kasih makan? Ada kekhawatiran tuh. Kita ini nggak bisa kasih makan. Ada kekhawatiran kita tidak bisa mendidik. Ada kekhawatiran seperti itu yang pernah terbersit dalam pikiran kita, pernah terbersit dalam hati kita. Nah itu juga bagian dari suuzon. Nah kita mohon ampun. Ya Allah, aku mungkin pernah suuzon kepada diriku sendiri. Yang itu berarti suuzon kepadamu. Aku kurang percaya kepadamu. Aku mohon ampun ya Allah. Ada suuzon kepada diri kita, ada kekhawatiran bahwa Allah nggak kasih rezeki. Nah itu kan suuzon, seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah akan kasih rezeki karena kekhawatiran kita kan. Khawatir anak kalau lahir nanti nggak dikasih rezeki, kita nggak mampu. Nah itu kan suuzon kita kepada Allah. Maka kita beristighfar. Istighfar membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Insya Allah, Allah ini janji Allah, bukan janji saya. Jadi janji Allah, kita percaya saja bahwa Allah akan memberikan kita keturunan. Sahabat Panjada Wajada, rezeki ketiga yang akan dikasih Allah, janji Allah kalau kita beristighfar, itu adalah wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan mengadakan buat kamu kebun-kebun. Jannatin. Ini bahasa letterlocknya surga, tapi bahasa tafsirnya itu adalah kebun-kebun. Nah kebun-kebun, kenapa kebun? Karena dari dulu yang menghasilkan, yang menjadi sumber penghasilan, yang menjadi pekerjaan, yang menjadi pabrik, yang menjadi tempat kerja, yang menjadi bisnis, dari dulu itu adalah sumber daya alam. Maka kebun itu adalah penghasilan utama. Dan ketika itu ada sekarang, maka bisa diartikan bahwa Allah akan memberi kita peluang-peluang bisnis, akan membesarkan bisnis kita, akan membesarkan apa yang kita upayakan, akan membesarkan apa yang kita usahakan. Yang sedang bekerja di kantor,
kantornya akan dibaguskan rezekinya, sehingga rezeki seluruh kantor itu akan meningkat, kesejahteraan karyawannya akan meningkat. Yang punya bisnis sendiri, bisnisnya akan diperbesar, sehingga Allah limpahkan keberkahan di bisnis itu, bisa menghidupkan banyak orang, bisa menghidupi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kerja sendiri akan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Nah, itu karena apa? Istighfar. Istighfar kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak, itu Allah akan besarkan usaha kita, Allah akan besarkan bisnis kita. Ini janji Allah, janji Allah, bukan omongan Pak Akbar, janji Quran. Tinggal kita percaya atau tidak. Makin kita percaya, maka janji Allah akan semakin nyata. Tinggal kita percaya atau tidak, semakin kita percaya, tauhid kita semakin tinggi, semakin kuat, maka janji Allah itu akan semakin nyata. Kalau kita ingin usaha kita bagus, kalau kita ingin bisnis kita bagus, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah, jauhi dosa, insya Allah Allah akan limpahkan karunia-Nya yang besar sekali buat kita. Sahabat manjada wajada, rezeki kelima yang dijanjikan Allah kalau kita beristighfar itu adalah wa yaj'al lakum anharo, dan akan menyediakan buatmu sungai-sungai. Sungai-sungai untuk apa? Untuk mengalir kebun-kebun. Kalau dulu sungai ini adalah untuk mengaliri kebun, maka sekarang adalah sungai-sungai untuk mengaliri bisnis kita, sumber-sumber rezeki untuk mengaliri usaha kita. Kita usaha yang mudah-mudahan, misalnya kita jualan sesuatu yang tadinya jualannya sepi, kita coba deh perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Dari pagi sampai pagi istighfar aja coba, sambil jualan istighfar. Baca astagfirullah yang paling gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca sepanjang hari coba. Sepanjang hari, sepanjang kita jualan, baca astagfirullah. Istighfar banyak-banyak. Kita lihat hasilnya. Saya yakin sekali kok dengan janji Allah. Kalau kita memperbanyak istighfar, Allah akan bukakan pintu rezeki. Yang tadinya kita jualan, itu sepi, kok tiba-tiba kita dapat ilham, ada produk baru ini, kita coba deh produk baru. Ternyata itu bisa disukai masyarakat, banyak yang beli. Tiba-tiba ada yang mereview produk kita di TikTok, IG, di medsos, banyak yang beli. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, maka kita beristighfar aja. Usaha tetap sehari-hari yang diperbanyak istighfar. Ini yang disebut sebagai jalur langit dan jalur bumi. Usaha kita perbanyak, jalur langitnya itu istighfar. Sehingga kombinasi dua jalur itu, jalur langit dan jalur bumi, itu yang akan memberikan hasil yang dahsyat. Jalur langitnya istighfar, jalur buminya kita berusaha dengan keras, ya berusaha tiap hari seperti biasa, kerja seperti biasa, yang jualan seperti biasa, yang bisnis seperti biasa, tapi perbanyak kita istighfar, insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa. 5 halnya janji Allah kalau kita beristighfar. 1, akan membuat rezeki kita deras dari langit. Yang kedua, itu akan memperbanyak harta kita. Yang ketiga, memperbanyak anak dan keturunan. Yang keempat, memperbesar kebun-kebun bisnis kita. Yang kelima, mengalirkan rezeki untuk usaha yang kita lakukan. Nah, Pak Akbar, pertanyaannya, bagaimana istighfar itu dilakukan? Sahabat manjada wajada, saya membagi istighfar ini menjadi 4. Pertama, istighfar pikiran. Yang kedua, istighfar perasaan. Yang ketiga, istighfar perkataan. Dan yang keempat, itu adalah istighfar perbuatan. Istighfar ini memohon ampun, ya. Memohon ampun dalam pikiran kita. Memohon ampun dalam perasaan kita. Memohon ampun dalam perkataan kita.
dan memohon ampun dalam perbuatan kita. Kita mulai dari pikiran kita. Kalau kita berbuat salah, sekecil apapun kesalahan kita ya. Kesalahan itu ada untuk manusia, kepada manusia, dan kepada Allah. Di rumah misalnya, kita merasa, oh kita salah, kita misalnya menyakiti perasaan istri atau menyakiti perasaan suami. Ya pikiran kita, oh ya Allah, aku mohon maaf, aku tadi berbuat salah. Mengakui kesalahan bahwa, oh aku salah. Jadi pikiran itu sudah ngomong bahwa aku salah. Nah perasaan kita yang mengakui kita. Jangan ngomong, aku nggak salah kok. Dia yang salah. Aku nggak salah, dia yang salah. Nah kalau pikiran kita, dia yang salah, itu nggak akan jadi-jadi, nggak akan selesai kita istighfar itu. Aku salah, ya Allah, aku mohon ampun. Nah istighfar ini mendidik kita untuk ya sudah, siapapun yang salah, apapun kesalahannya, kita akui saja kita yang salah deh. Aku yang salah kok. Aku yang salah. Jadi akui saja ya aku yang salah. Jadi kita mengakui dari pikiran kita secara rasional ya sudah. Ini memang salahku. Terus secara perasaan juga mengakui bahwa aku yang salah. Nah, lalu kemudian setelah pikiran, perasaan kita, yang ketiga, istighfar itu dengan perkataan. Yang paling mudah itu adalah membaca astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambahkan belakangnya banyak boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Mau tambahkan banyak-banyak, mau tambahkan sayyidul istighfar boleh, tapi minimal kita berkata astagfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampun dengan penuh kesungguhan. Jadi setelah pikiran kita dan perasaan kita itu dengan sangat serius dan sungguh-sungguh mengakui bahwa kita salah, lalu kita ngomong dengan perkataan kita, ya Allah, aku berbuat salah, astagfirullahaladzim. Lalu yang keempat itu adalah dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Ya perbuatannya setelah kita mengakui, kita tidak lagi mengulangi. Memohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan memohon maaf kepada manusia. Salah kepada anak kita, ya kita mohon maaf kepada anak kita. Salah kepada istri kita, kita mohon maaf kepada istri kita. Salah kepada suami kita, kita memohon maaf kepada suami kita. Suami yang salah kepada istri, ya mohon maaf. Istri yang merasa salah sama suami, gak izin sama suami melakukan suatu, ya mohon maaf, maafkan aku mas, aku kemarin gak izin. Ya itu akan membuat hidup kita menjadi enak. Istighfar sama-sama saling memaafkan, saling membuka diri untuk saling memaafkan, sehingga apa, membuat hidup kita ini dengan Allah, kita ini hidup kita menjadi baik. Hablum minan nas, itu hidup kita juga menjadi baik. Dan akan sangat lebih bagus lagi kalau setiap kesalahan kita istighfar, kita tidak lagi menjalankan, melakukan kejahatan. Ada satu ibadah yang itu dikhususkan memang untuk kita memohon ampun kepada Allah. Ini akan luar biasa, adalah sholat taubat. Jadi setiap kesalahan lakukan satu sholat taubat. Jadi kalau kesalahan kita banyak, ya lakukan banyak-banyak sholat taubat. Ya kalau tidak bisa lakukan banyak-banyak, paling enggak sehari sekali lah, untuk seharian kita kesalahan seharian lakukan sholat taubat. Tapi akan menjadi istimewa sekali kalau misalnya setiap kesalahan kita lakukan sholat taubat. Banyak-banyak nggak apa-apa Pak Akbar, ya nggak apa-apa. Sholat taubat tuh boleh banyak-banyak. Kan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah ini implementasinya. Kalau kita salah, ya langsung sholat 2 rakaat, sholat taubat, mohon ampun. Kenapa? Biar Allah kasih lagi rezeki kita. Kalau kita melakukan
maksiat, melakukan dosa, itu sudah ketutup rezeki itu. Ketika ketutup dan kita belum minta ampun, rezeki kita nggak akan terbuka. Maka setiap kali kita melakukan maksiat, setiap kali kita melakukan dosa, sholat taubat, sehingga yang tadinya rezeki itu diturunkan itu mau tertutup, karena sholat taubat kita menjadi terbuka lagi, begitu. Allah akan membuka pintu-pintu rezeki kalau kita memohon ampun dan Allah ampuni. Jadi sebagai sebuah kesimpulan, 5 rezeki yang Allah janjikan akan diturunkan kepada kita semuanya. 1, rezeki deras dari langit. Rezeki yang kadang-kadang min haitsulayah tasib, yang kita tidak duga-duga dari mana, dan rezeki itu akan datang dengan deras. Yang kedua, rezeki harta yang banyak. Yang ketiga, rezeki keturunan yang juga banyak. Yumdin, ini artinya memperbanyak. Yang keempat, ini adalah kebun-kebun. Kebun-kebun unit usaha kita tempat kerja. Insya Allah akan berkembang. Dan yang kelima, itu adalah rezeki bagaimana kemudian Allah sumber-sumber rezekinya itu akan diperbanyak. Bagaimana caranya kita untuk beristighfar? 4 hal. 1, pikiran kita itu memohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa kita salah. Ya sudahlah, perasaan kita juga gitu. Sudah pikiran kita itu sudah ngaku salah, perasaan jangan ngeyel. Jangan ngeyel, bahwa itu memang sudah kesalahan kita. Akui saja, nggak usah ngeyel, nggak usah ada tapi dia akan salah. Udah, pokoknya akui itu kesalahan kita, memohon ampun dengan serius dan sungguh-sungguh, ya ikhlaskan tuh perkataan, baca istighfar banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, bahkan boleh sepanjang hari kok, sambil kita bisnis, sambil kita kerja, baca istighfar, Allah akan bukakan rezeki. Dan yang keempat, itu adalah perbuatan. Kalau memungkinkan, sholat taubat setiap kali kita berbuat salah. Paling tidak, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu, lalu berbuat baik untuk menebus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita selalu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam video ini, silaturahim yang membawa berkah buat semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita semuanya. Allah berkahi hidup kita. Selamat dunia dan akhirat. Terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Walafu minkum kafana bihadza. Salam jadda wa jadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.